Jurnal Belakang Rumah adalah sebuah perjalanan yang terdokumentasi. Perjalanan yang mengeksplorasi tanah Sumatera Utara. Dari penatapan, Simpulan Angin, Deleng Kutu, Laukawar, Deleng Lanco, dan Deleng Simpon. Perjalanan ini kami selesaikan. Jurnal Belakang Rumah, sukses! Siapa? Gila kali, tengah-tengah. Menurut saya sih gimana bang? Backpack sekarang sih bagi saya sih enak karena kenapa ya? Di backpack itu kita makin banyak pengalaman dan menguji kesabaran kita bang. Kalau kita usaha pasti dapat ibaratnya gitu kan bang. Kalau kita dapat backpack, apalagi ada kawan kita pasti kita bilang, Per ini kawanku gitu kan, pasti naik kawan kita itu baru dapat kawan baru bang, bercinta pengalaman. Ibaratnya kita nggak mandang lah senior ataupun apa gitu kan bang. Ibaratnya emang lah kita cuman beda pengalaman dan beda cerita bang. Bukan beda ibaratnya orang tuh udah jauh sampai mana-mana harus disegeni juga. Saya nggak pernah macam gitu. Cuman beda pengalaman dan cerita dan beda kayak apa ya, perjalanan. Mereka cuma bisa berkomentar bang, tapi dia bisa merasakan nikmatnya di alam itu bang. Mereka cuma bisa tahu dekil kali kamu gitu kan, ibaratnya gitu bang. Tapi mereka tidak merasakan masaknya di alam gimana, berjuangnya backpacker dan masak di alam itu enak loh bang. Pagi-pagi seduh kopi, dia sedang nikmati suasana alam yang nggak kita dapat di kota bang. Air beda pusaka abadikan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu puja-puja bangsa di sana sempat baris beta dibesarkan bunda dapat berlindung di hari tua sampai akhir menutup masa. Hari kedua Jurnal Belakang Rumah. Setelah menginap di air terjun Cikulitap, perjalanan pun kami lanjutkan, yaitu pendakian Simpulan Angin. Lokasinya pun tidak begitu jauh dari penatapan, berjarak kurang lebih 15 menit jika dilalui dengan berjalan kaki. Melewati penatapan dan pam air, pintu rimba ditandai dengan adanya bekas timbangan lama. Ditumbuhi banyak sekali pohon-pohon bambu. Langkah demi langkah saya susuri Simpulan Angin dengan sejuta rahasia yang ada di dalamnya. Mengulas dan menapaki jejak peradaban untuk dipelajari kisah lampau orang terdahulu. Di pendakian saya kali ini cukup menarik. Jalur pendakian yang saya lewati sangat menguras tenaga. Tentunya fisik yang kuat sangat dibutuhkan di sini. Alangkah baiknya bagi kawan-kawan yang hendak mendaki Deleng Simpulan Angin, melakukan latihan rutin terlebih dahulu. Jalur pertama,
kita akan disuguhkan tantangan jalur yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon bambu, bebatuan, serta kondisi jalur yang sangat curam. Sangat sedikit ditemui jalur yang landai. Belum lagi jalur yang ditutupi oleh pohon-pohon bambu yang tumbang. Hal ini tentunya dapat menyulitkan kita, mengharuskan saya jauh lebih berhati-hati lagi. Di simpulan angin tidak terdapat pos-pos ataupun shelter peristirahatan untuk para pendaki. Mengingat sedikitnya minat orang yang berkunjung di tempat ini. Untuk kebutuhan air, saya sarankan mempersiapkan dari bawah. 2 botol air mineral dengan ukuran besar sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 1 orang selama di perjalanan. Karena di simpulan angin tidak terdapat aliran air ataupun sungai yang dapat kita ambil ketika kita di atas nanti. Jarak peristirahatan dari pintu rimba ditandai dengan berkurangnya vegetasi bambu pada jalur. Jika ditempuh tanpa beristirahat, kurang lebih sekitar 25 menit, kita akan menemukan tempat yang landai untuk melepaskan dahaga. Jalurnya cukup ekstrim. Ya itu. Untuk kawan-kawan yang mau mendaki simpulan angin, jangan khawatir tersesat. Ikutin aja string line yang ada di sini. Nih. Biasanya anak-anak penggiat alam atau mapala biasa pasang itu di jalur pendakian. Oke. Setelah melepas dahaga, lokasi ini dapat kita tandai sebagai awal mula jalur yang didominan hutan lebat. Tetapi tidak perlu khawatir, jalur tidak separah dengan jalur sebelumnya yang kita lalui. Kondisi trek naik turun, tetapi kita akan lebih banyak menemukan jalur yang lebih landai. Untuk kawan-kawan yang hendak mendaki simpulan angin, saya ingatkan kembali untuk mengikuti string line atau penandai jalur pada batang-batang pohon agar tidak kehilangan arah. Tapak jejak bekas jalannya para pendaki cukup jelas, tetapi ada beberapa jalur yang terkadang membingungkan kita. Di jalur ini juga banyak didapati pohon-pohon yang tumbang. Hal ini tentunya akan menutupi jalur yang akan kita lintasi. Tidak perlu takut atau khawatir. Cermati dan perhatikan. Tapak jejak bekas lintasan akan terlihat jelas.
Jarak dari tempat peristirahatan saya menuju pilar kurang lebih sekitar 2 jam lamanya, dengan intonasi langkah yang tidak terburu-buru tentunya. Kabarnya, deleng simpulan angin memiliki ketinggian sekitar 1437 mdpl. Pendakian yang tidak begitu tinggi, namun memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh gunung-gunung lainnya. Tempat ini juga sering digunakan sebagai pendidikan mahasiswa pecinta alam atau penggiat alam lainnya, sebagai tempat ekspedisi pilar, diksar, dan kegiatan lainnya. Karena pada umumnya pendaki sangat jarang datang ke tempat ini, sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat berkegiatan karena jauh dari keramaian. Bagi kawan-kawan yang udah mendaki separuh perjalanan, di sini kita ditawarkan view penatapan ya, kelihatan dari sini. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya saya sampai pada pilar simpulan angin. Batu yang megah dan sakral ini sedikit menghilangkan lelah ketika melihatnya. Pacetnya men. Nah iya. Besar kali. Terluka. Besar. Bawa sopel.